Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Kuncoro Jati dari Prodi Hukum kelas 21 kelas pagi. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang analisis penalaran pasal 322 KUHP. Latar belakang. Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu bisa dilakukan oleh seseorang dengan melalui pendidikan khusus, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan profesi sebagai seorang notaris. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti yang formal dan berdaya. Profesi notaris dalam tradisi sistem common law, aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti yang disebutkan, kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah. Dalam pasal 4 tentang sumpah dan janji notaris dan pasal 16 ayat 1 huruf F, Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan seorang notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta tanah sesuai dengan suatu perjanjian tersebut. Munculnya problematika hukum antara kewajiban notaris dan seseorang untuk menjaga kerahasiaan akta, dan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggunakan hak ingkar menjadi sebuah dilema hukum yang membuat hak ingkar tersebut profesi notaris dalam kewajiban dalam menjaga kerahasiaan akta dipertanyakan. Penalaran pasal 322 KUHP menurut dasar ontologi, yaitu jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah jabatan yang dipercaya seseorang yang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan tersebut, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua data dari orang tersebut. Hak di mana seorang notaris dapat mengingkari dengan hak ingkar seorang notaris tersebut, posisinya sebagai seorang saksi yang mana diperbolehkan oleh undang-undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya kecuali dalam keadaan tertentu. Penalaran pasal 322 KUHP menurut dasar rasiologis. Jadi pejabat tersebut dilarang membuka rahasia jabatan yang menyangkut dalam suatu tugasnya. Suatu jabatan badan publik atau tugas negara yang lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut kepada orang yang tidak berkepentingan. Jadi, jika istri, keluarga, atau mereka yang tidak mempunyai kepentingan tersebut terhadap menjaga rahasia, maka menurut pasal tersebut mereka dapat membeberkan rahasia jabatan tersebut. Penalaran pasal 322 KUHP menurut muatan Undang-Undang Struktur dan Budaya. Menurut undang-undang, notaris tersebut adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang otentik dan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Nomor 2 Tahun 2014, yaitu yang menyatakan bahwa Pasal 1868 KUHP Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta tersebut dibuat. Notaris sebagai pejabat umum yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik. Perlindungan hukum untuk menjaga rahasia tersebut terkait dengan isi aktanya dalam pemeriksaan terhadap notaris. Pada tahap penyelidikan hingga tahap pengadilan tersebut dalam perkara pidana menurut struktur ekonominya, yaitu membuka rahasia notaris menurut ekonomi tidak boleh dilakukan kecuali dengan pengecualian khusus. Jika dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan maka itu diperbolehkan. Siapa saja yang membuka suatu rahasia yang menurut jabatannya atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dulu dia diwajibkan dalam menyimpan rahasia tersebut, maka akan dikenai pidana dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp9.000. Jika kejahatan ini dilakukan dalam
terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan oleh orang tersebut. Menurut sosiologi notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah diatur oleh pejabat umum. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugasnya dan jabatannya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dan notaris tersebut wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya. Notaris merupakan suatu profesi yang terhormat. Saat menjalankan tugas jabatannya, notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai suatu jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat sendiri, yaitu kepada kliennya. Secara mandiri dan tidak memihak bagi salah satu pihak tersebut, bidang kenotariatan dalam pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum. Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan pasal 2 Kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Penalaran pasal 322 KUHP berdasarkan nilai di masyarakat. Notaris melakukan tugas jabatannya yaitu memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat atau kliennya, yang merupakan jasa sebaik-baiknya harus disampaikan notaris kepada masyarakat tersebut, agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan anggota masyarakat. Dan bila masyarakat yang kurang mampu, maka seorang notaris akan memberikan suatu jasanya dengan cuma-cuma atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Pemerintah sendiri melakukan suatu penilaian kepada suatu pengawasan terhadap para notaris, mengingat betapa beratnya tugas seorang notaris tersebut dalam membantu menciptakan tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulannya, di Indonesia sendiri profesi notaris sangat banyak. Dalam tradisi sistem civil law, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi atau kewenangan untuk membuat akta tanah dan akta-akta lainnya, mempunyai kekuatan bukti yang formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional, notariat fungsional, notaris profesional, notariat profesional. Dalam tradisi sistem common law, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti yang disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah. Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika. Demikian presentasi saya sesuai dengan makalah saya, yaitu analisis penalaran pasal 322 KUHP. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.